Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau di kawasan ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat dibaca, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda. Kenapa kau ketawa? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan, Dasat, Pak Hengki, hati-hati, kamu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Ada. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kalian mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang-barang haram. Dan salah satu diantaranya uang haram itu menerima serangan fajar dalam pemilu yang akan datang. Ini semuanya. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Langsung dalam hatinya, mati, tidak jadi lagi ini. Orang datang kampanye, wane piro. Woi, nak muda, bapak-bapak, kamu kaya ndak terima uang 300.000 dari caleg? Ndak toh? Ibu-ibu, jadi miskin ndak menolak 300.000 dari caleg? Ndak kaya, ndak miskin dengan 300.000. Tapi yang pasti ketika kau memilih karena kau disogok, buka Al-Quran 166 167. Kamu akan menyesal nanti di akhirat, dan kau akan berkata, ternyata kami salah memilih. Ya Allah, kembalikan kami, keluarkan kami dari neraka. Apa kata Allah? Coba buka Al-Quran Al-Baqarah 167. Terakhirnya Allah katakan, tidak mungkin saya keluarkan kamu dari neraka. Hati-hati. Jangan pilih karena kau dikasih duit. Jangan pilih karena sekampung. Jangan pilih karena tim sukses. Dan yang paling penting, jangan gara-gara pemilu kalian bertengkar bertetangga. Jangan gara-gara pemilu kalian jamaah masjid akhirnya ndak sapaan di masjid gara-gara beda calon. Jangan ketawa, saya serius ini. 2019 kemarin siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Iya Bu? Iya Bu? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa menterinya? Pilpres baku lawan. Selesai pilpres satu paket. Kalian masih baku musuh. Dia sudah satu paket dalam kabinet, kalian bertetangga masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Paham? Paham? 3 calon semua orang Islam, 3 calon semua orang Indonesia. Soal ada busuknya, ya pastilah namanya manusia. Mana ada manusia yang tidak ada busuknya? Jangankan calon presiden, ini saja ada. Coba kalau saya dicari jejak digital saya, pasti banyak apa? Janji-janji palsu. Apa janji palsu saya? Waktu kuliah banyak cewek saya janji. Kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Begitu saya menikah, orang yang tidak pernah saya pacari, tidak
Datanglah semua cewekku, kenapa bukan saya? Saya bilang, apa boleh buat sayang, jodoh takdir dari Allah. Allah tidak memperjodohkan kita. Aku diperjodohkan dengan istriku yang sekarang. Ya sudahlah, syukur-syukur kau pernah kupacari. Sehingga kau kalau lihat saya viral, kau bilang sama anakmu, mantanku itu nak. Hei, Bu, 3 calon semua baik. Mau pilih jagoanmu silahkan. Tapi jangan kau hina orang yang tidak kau coblos. Selesai. Ya. Silakan pilih jagoanmu, jangan hina lawanmu. Soal apa kau pilih dasat, itu urusan saya. Nanti di TPS kita buktikan. Dan kalau sudah terpilih, percaya itu pemberian dari Allah. Karena kekuasaan Allah yang memberikan dan Allah yang mencabutnya bagi orang yang diinginkan. Betul? Jadi jangan terima wan sogok ya. Woi. Punten. Sedulur-sedulur. Piye kabare? Abi-abi. Punten. Bugis. Ya. Wakala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa, Ibu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Lalu Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jari-jariku ini. Ada yang mampu catat air hujan di sini? Ada? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh-jatuh satu-satu bisa kuhitung, Bu. Ini banyak jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Tapi malaikat ini mampu menghitungnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan itu? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Darussalam, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul di tempat seperti ini, bersalawat kepada Nabi, karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan ketika hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa salawat? Saya mau dengar bertanding kita. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Oh, ibu-ibu belum dinilai sudah lebih duluan dia. Inilah ibu-ibu, ras terkuat di bumi. Weser kanan, belok kiri. Begitu ditabrak, saya ikuti wesernya ibu. Kau salah, kenapa ikut weser? Mestinya lihat setir saya. Setirnya disuruh lihat, Pak. Dikasih alis yang cantik-cantik, dia kasih tipis lagi tuh. Tuh ibu-ibu ras terkuat di bumi. Maka kita dengar dulu ibu-ibu salawat, bapak-bapaknya diam. Bisa? Bisa? Jenis kelamin laki 9,5. Nah, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo selawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo selawat deh. Yuk. Salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah
ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Ala Yasin. Nilainya berapa ya? Nilainya 9,9. Kecil kenapa besar nilainya Ustadz? Beliau yang ngundang saya? Beliau yang kasih honor? Kalau saya kasih nilainya kecil, nanti honorku juga kecil. Oh bu, saya pernah salah menerima honor di Makassar. Kalau saya di Makassar biasanya satu malam 2 acara saya. Acara pertama selesai, saya buru-buru ke acara kedua. Saya lari-lari ke mobil, dikejar sama panitia. Tunggu dulu Pak Ustadz. Iya. Datang, dia kasih, mohon maaf Pak Ustadz, amplop. Saya lihat amplop keluar, langsung saya sambar. Duduklah saya di mobil. Begitu saya duduk di mobil, saya kasih keluar amplop. Astagfirullah, salah kasih ini panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Allahu Akbar. Senangnya ibu-ibu saya menderita. Ayo kita selawat bareng-bareng. Ibu, bapak, adik, atas bawah semua kita selawat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para takmir masjid, pengurus yayasan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus imam kita Syekh Abdurrahman Al-Yamani, sana surga bagiku. Siapa ucapan itu? Ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan rumahku adalah surga bagiku. Padahal rumah beliau sejarah membuktikan kalau beliau sholat berjamaah sunnah dengan istri beliau, ini kepalanya sampai ke langit-langitnya. Berarti bisa dibayangkan kecilnya rumahnya beliau. Kalau beliau sujud, kakinya beliau menyentuh kepalanya Aisyah. Begitu kecilnya rumah beliau. Beliau pernah didapati anak cucu beliau Hasan Hussein pucat karena beberapa hari tidak makan. Ekonomi bukan keluarga kaya. Rumah tidak besar. Tapi alhamdulillah mampu mengatakan rumahku surga bagiku. Kenapa kita umatnya Muhammad rumah besar, kamar sesuai jumlah anggota keluarga, mobil banyak, kamar semua ber-AC, interior rumah laksana surga di dalamnya, cantiknya Masya Allah, uangnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Rumahku rasanya seperti neraka. Berarti ada yang salah rumah tangga kita. Apa yang salah? Satu, salah kamu menilai rumah tangga. Kamu pikir orang kaya itu bahagia sebab bahagia harus kaya. Tidak. Kalau kaya membuat orang bahagia, tidak ada rumah tangga kaya yang cerai.
Tapi berapa banyak orang kaya rumah tangganya berantakan, sementara orang miskin bahagia rumah tangganya. Saya bilang sama istri saya, harta bukan jaminan kita bahagia. Tak ada uang. Tapi istri saya bilang, betul, uang tidak menjadi jaminan untuk bahagia. Tapi istri saya juga berkata, tapi tidak ada uang, susah untuk bahagia. Bilang, pintar kau sayang. Karena ada orang update status. Apa statusnya? Dia tulis, biar miskin, yang penting bahagia. Ku komenlah statusnya, saya doakan kau miskin selamanya supaya kau bahagia. Wih, langsung diblokir saya, Pak. Saya bilang, apa salahku? Kakak kau bilang, Pak, biar miskin yang penting bahagia. Ku doakanlah kau miskin terus. Inilah namanya status beleng-beleng, tidak masuk di akal. Salah niat. Maka niat berumah tangga itu Nabi sudah katakan, ayo acung tangan, siapa yang belum dapat jodoh? Adik-adik, ada yang belum dapat istri? Ada. Ini kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 hal. 1, lihat cantiknya, lijamaliha, lihat cantiknya. Kenapa? Cantik penting, tapi jangan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun, sweet 17. Kalau dia ke masjid, semua orang terpesona. Masya Allah. 17 tahun. Balik itu angka 17. Berapa? 71. Masih cantik. Keriput, belekan, tai telinga, kena stroke pula. Tidak ada lagi kok cantik. Cantik penting tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Maka cantik itu bicara cinta. Cinta itu bicara nafsu. Nafsu itu bicara keindahan. Maka tidak ada anak muda jatuh cinta sama nenek-nenek. Kenapa? Karena biar kau kaya bagaimana, tidak cantik lagi kamu. Maka cinta pasti ada batasnya. Makanya Islam katakan mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu identik dengan nafsu. Karena dia nafsu, maka cinta berbicara tentang nafsu. Maka nafsu itu disebut bulan madu. Bulan madu, Pak. 1 bulan. Kalau panjang pasti orang bilang tahun madu. Namanya bulan. Saya ditanya sama orang ustadz, bagaimana cara membedakan madu asli dengan madu palsu? Saya bilang gampang. Bawa itu madu ke rumahmu. Kalau dia mengamuk istrimu, kalau istrimu di rumah ngamuk, pasti madu asli itu. Paham? Paham, Ibu? Nah, ibu-ibu kalau dikasih madu dengan racun, ibu pilih di madu atau di racun? Maka nikahi seseorang karena cantik. Cantik penting. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun, dia lagi. Habis mandi keluar kamar mandi, dia lagi. Sudah pakaian mau makan, ada lagi depan dia lagi. Mau keluar rumah, dia lagi. Pulang ceria, waduh ada lagi dia. Maka kalau dia jelek casingnya, pasti cepat ganti casing. Maka perempuan yang baik kata Nabi, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Menyenangkan hati bukan karena cantik. Biar mukamu cantik tapi
mulutmu kasar, mana ada orang senang? Yang enak, cantik, tutur kata lembut.